Fikih 3 Sholat Sunnah Rawatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Olive. Hari ini kita akan belajar fikih 3 dengan tema Sholat Sunnah Rawatib. Sebelum belajar, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Jadi, jika kalian menjumpai orang yang sedang melaksanakan sholat sebelum sholat fardu, itu namanya disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu itu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib mu'akkad atau sholat sunnah yang dianjurkan atau yang dikuatkan. Sedangkan yang kedua adalah sholat sunnah ghairu mu'akkad atau sholat sunnah yang anjurannya biasa saja. Di sini, sholat sunnah rawatib mu'akkad atau sholat sunnah yang dianjurkan itu terdiri dari 10 rakaat. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, lafal niatnya usolli sunnata subahi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, lafal niatnya usolli sunnata zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, lafal niatnya usolli sunnata zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Yang keempat, 2 rakaat setelah sholat maghrib, lafal niatnya usolli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Yang kelima, 2 rakaat setelah sholat isya, lafal niatnya usolli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, itulah anak-anak 10 rakaat sholat sunnah rawatib mu'akkad atau sholat sunnah yang dianjurkan berdasarkan waktu dan bilangannya. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad atau sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau anjurannya biasa saja. Bilangan rakaat sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad itu terdiri dari 12 rakaat. Yang pertama, 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Yang kedua, 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, itulah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad dan sholat sunnah mu'akkad. Sekarang kita membahas tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib akan diharamkan dari api neraka. Yang kedua, akan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pahala sholat sunnah termasuk sholat sunnah rawatib dapat menutup kekurangan sholat fardu kita. Nah, bagaimana kita caranya untuk membiasakan sholat sunnah rawatib? Ya, dimulai sejak dini kita harus membiasakan sholat sunnah rawatib baik sesudah maupun sebelum sholat fardu. Untuk menutupi kekurangan pahala sholat fardu kita yang kita lakukan, sebaiknya kita membiasakannya sholat sunnah rawatib. Tujuannya supaya kita terbiasa mengerjakan sholat sunnah itu meskipun hanya 2 rakaat. Oleh karena itu, mulai sekarang biasakanlah untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum atau sesudah melaksanakan sholat fardu, karena bisa menyempurnakan sholat fardu kita. Nah, demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.